Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Jolung Kidiakasa dengan NIM 226220111. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisa pratika statistik. Nah, di sini kali ini kami akan mengangkat 30 perusahaan yang terdaftar di BRI selama periode tahun 2020 sampai 2024. Nah, jadi apa yang harus kami lakukan? Jadi pertama-tama kami harus mencari data keuangan dari 30 perusahaan yang terdaftar di BRI. Nah, jadi setelah saya telusuri, saya mendapatkan 30 perusahaan ini. Yang di mana ada perusahaan ALI sampai perusahaan Winfier. Nah, setelah itu kita akan langsung ke PT-nya. Oke, berikut ini adalah PPT. Oke, judul penelitian yang akan saya angkat ini adalah analisis faktor-faktor yang memengaruhi profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Nah, dengan nama saya sendiri adalah Jonung Kindiakasa. Dengan dosen pengampu adalah Profesor Dr. Teddy Chandra, SEMM. Oke, bentar. Purposive sampling ini adalah perusahaan yang terdaftar di BRI selama tahun 2020 sampai 2024. Perusahaan yang tidak mengalami delisting selama periode 2020 sampai 2024. Perusahaan yang tidak mengalami suspend selama periode 2020 sampai 2024. Nah, jadi setelah ada kalau namanya penelitian, pasti yang namanya penelitian itu ada rumusan masalah, pasti juga ada namanya tujuan penelitian ataupun hipotesis penelitian. Nah, rumusan masalah ini adalah apakah terdapat pengaruh DPR, GO, TA, size, dan DAR terhadap profitability ataupun ROA pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Nah, untuk tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh DAR, DPR, GO, tangibility, dan size terhadap ROA pada perusahaan yang terdaftar di BRI periode 2020 sampai 2024. Di sini dapat terlihat sendiri DAR ke ROA, DPR ke ROA, growth ke ROA, tangibility ke ROA, dan size ke ROA. Nah, setelah itu ada manfaat penelitian. Nah, manfaat ini saya rangkum secara simpel saja. Ini mana manfaat praktisnya itu adalah bagi emiten pada BI, terus bagi investor BI, dan juga bagi regulator ataupun OJK. Nah, selanjutnya ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini adalah bagi pengembangan teori profitability dan peneliti selanjutnya. Selanjutnya ini adalah hipotesis penelitian yang saya rangkum. Nah, yang pertama itu adalah terdapat pengaruh positif DPR terhadap profitability. Yang kedua adalah terdapat pengaruh positif terdapat pengaruh positif GO, terdapat pengaruh positif tangibility, dan terdapat pengaruh size, dan juga terdapat pengaruh DAR terhadap profitability. Ini adalah operasionalisasi variabelnya. Dengan rumus, profitability itu adalah disebutkan dengan ROA, yang dimana adalah earning after tax total assets, per total asset. Selanjutnya ini adalah rumus DPR, rumus GO, rumus tangibility, rumus size, dan rumus DAR. Dengan skala pengukuran adalah rasio. Nah, selanjutnya ini adalah tabel data deskriptif salah satu perusahaan yang saya ambil, yaitu adalah perusahaan ALI. Nah, ini adalah rangkuman di mana DAR-nya, variabelnya, rasio variabelnya selama periode 2020 sampai 2024. Nah, terus ini ada data laporan keuangannya. Dapat terlihat sendiri di sini. Next. Nah, jadi setelah kita melakukan uji dalam tulisan ataupun PPT, kita akan lanjut ke SPSS. Ini adalah data Excel yang saya rangkum. Yang akan kita pakai adalah di sini. Oke, kita buka SPSS kita dulu. Kita buka file yang baru. Habis itu kita copy dulu. Oke, kita copy dari AL ini sampai bawah. Ingat copy nama perusahaan, emiten perusahaan sama angka-angkanya aja. Terus kita copy paste. Nah, kalau udah, kita lanjut ke variable view. Di sini kita copy emiten pada sampai size. Kita copy lagi di sini, copy paste. Selanjutnya,
Desimal ini kita ganti 4 semua. Ini tergantung keyakinan masing-masing juga bisa sih. 4, 4, 4. Nah, setelah itu kita simpan dulu. Simpannya bebas mau di mana aja. Nah, setelah itu kita akan langsung menganalisa analisis regresi linear. Kita pilih kita pilih analyze regresi linear. Selanjutnya, MTN kita masukin ke case label. Terus dependen itu adalah Y kita adalah profitability ataupun ROA. Selanjutnya DAR, DPR, Go, Fata sampai sini kita masukin ke independen ataupun X. Nah, setelah itu kita langsung ke statistik, kita checklist semua selain R square change-nya. Ini mana descriptive, part and partial, collinearity, Darwin, case wise. Ini kita checklist semuanya. Loss-nya, JPRED kita masukin ke X, Spreadsheet kita masukin ke Y. Habis itu histogram, normality kita centang, lanjut ke save, unstandardized-nya kita checklist juga. Setelah itu continue. Habis itu kita oke. Nah, nanti muncul datanya. Kalau dari data ini bisa kita nampak datanya ini tidak normal. Kenapa saya bilang begitu? Karena emiten-emiten yang ada ini tidak berada di garis di satu garis yang secara bersejajar, tapi ini kan berkelok-kelok. Makanya dapat ternilai bahwa data ini tidak normal. Tapi akan kita buktikan lagi nanti secara datanya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke oh ya kita balik ke sini dulu. Nah, ini REST ini adalah yang tadi kita lakukan analisanya. Selanjutnya kita akan masuk bentar, ke transform, computer variable, eh, kita pilih arithmetic, ABS, habis itu standardized ini kita masukin. Ini kita ketik manual, ABS, press Y. Nah, di sini kita masukin lagi ABS. Oke, oke. Lanjut sekali lagi. Ini execute berarti tanda berhasil. Kita lanjut ke yang satu lagi. Kita pilih learn. Ini untuk menguji Glaxer dan juga UG-Park. Tetap ini kita pilih, masukin. Bentar. Kita keluarin dulu. Ini kita masukin. Ini kita ganti ke learn. Ini kita masukin learn. Habis itu kita kuadratkan dua. Tutup kurung. Oke. Nah, kalau udah, kita akan lanjut menganalisa non-parametric test. Ini kita ke analyze non-parametric test. Kita masuk ke legacy dialects. Kita masukin ke one sample KS. Nah, Y kita adalah ROA. Kita masukin ke dalam. Kita oke. Ini adalah uji one sample KS. Nanti akan saya jelasin. Kita tarik-tarik datanya dulu. Analyze, lanjut lagi ke analyze, ke non-parametric test, ke legacy dialogs, ke run test. Taruhannya juga kita masukin lagi. Oke. Nah, jadi ini adalah semua datanya. Oh ya, belum selesai. Udah ada. Kita lanjut masukin ke analyze regresi linear. Sekarang kita akan menguji Glaxer dan juga part. Jadi caranya adalah yang tadi kita masukin sebagai uji regresi, kita keluarin lagi semuanya. Kita kita masukin ABS ini, statistik yang tadi kita centang, kita balikin ke tempat semula. Kita balikin, continue, plotsnya juga ini kita balikin, ini juga kita balikin, histogramnya normalnya juga kita balikin, save-nya, unstandardized juga centang kembali, balikin centangnya, kita oke. Ini adalah UG Glexer untuk yang ABS. Nah, sekali lagi kita lakukan hal yang sama untuk UG part-nya. Di regresi, linear, ini kita balikin,
Ini line RCA ini kita masukin. Nggak harus checklist lagi karena dia udah otomatis kesimpan. Oke. Nah, jadi ini adalah data-data yang telah saya tarik. Nah, selanjutnya saya akan eh, menjelaskan sedikit tentang data-data yang saya tarik ini. Nah, dimulai dari kita menguji ANOVA. Kalau misalkan dia signifikannya ini di bawah 0,05, berarti data ini adalah bagus. Nah, faktanya di sini kan uji ANOVA kita itu adalah 0,000. Berarti data ini bagus karena dia di bawah 00, di bawah 0,05. Nah, selanjutnya kita akan, oh ya, ini adalah uji Darwin-Watson yang tadi kita pakai. Ini untuk menguji autokorelasi. Selanjutnya kita akan ke oh ya, uji one sample QS ya. Uji one sample QS di ini. Nah, cara menilai data kita normal atau tidak normal, selain dari gambar ini yang bisa terlihat, kita juga bisa nengok dari setara data ataupun setara tabel. Ini, one sample QS test. Nah, kalau misalkan dia di bawah 0,005, di bawah 0,05, berarti data itu adalah tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena emang untuk menilai data normal atau tidak normal itu adalah dari one sample QS dengan syarat signifikan itu harus di bawah 0,05. Nah, yang kedua adalah dengan cara melihat gambar ini. Kalau misalkan dia di satu garis berdekatan dengan satu garis lurus ini, maka data tersebut kemungkinan normal. Sedangkan di sini kan faktanya tidak. Ini kan datanya tersebar merata dengan berkelok-kelok juga. Jadi data yang ada ini tidak normal. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bisa dinilai dari rantes atau dari Darwin-Watson. Dari Darwin-Watson itu ketika kita ada tabelnya juga. Sedangkan kita nggak ada tabel DU, DF sama DT-nya. Nah, jadi kita ke rantes. Rantes di sini. Nah, kalau misalkan dia di atas 0,05, ini kan 0,10. Nah, kalau misalkan dia di atas 0,05, berarti itu ada autokorelasi. Enggak, kalau misalkan dia di atas 0,05 berarti tidak ada autokorelasi. Karena di ini adalah 0,1, 0,1 kan lebih besar dari 0,05. Berarti itu tidak ada autokorelasi. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke untuk menguji ada heteroskedasititas atau enggak. Itu adalah di ABS RSY. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa perusahaannya tersebar secara merata, tersebar secara meluas, ataupun tidak membentuk sebuah pola. Nah, jadi dapat terbilang bahwa untuk ABS uji Glexer ini adalah tidak terdapat heteroskedasititas. Lanjut ke uji partnya juga. Walaupun nampak berkumpul, tapi faktanya ini adalah tidak terdapat uji heteroskedasitas juga. Nah, jadi kita bisa buktikan dengan cara melihat signifikan koefisiennya. Jadi di mana kalau misalnya dia di atas di bawah 0,05 berarti itu terdapat heteros. Sedangkan fakta ini adalah DAR itu ada 0,5, 0,6, 0,1, 0,6, 0,4. Ini kan semua lebih besar daripada 0,05. Jadi untuk uji Glexer-nya itu adalah tidak terdapat heteroskedasitas. Nah, sedangkan untuk uji partnya yang di atas 0,05 itu kan semuanya selain size. Size ini kan 0,01. Kan berarti di bawah 0,05. Berarti untuk yang UG par itu ada heteroskedasititasnya. Tapi cuma satu variabel aja, yaitu size. Karena dia 0,01. 0,01 itu kan di bawah 0,05. Berarti untuk UG ratio-nya itu ataupun UG par-nya ini adalah berapa heteroskedasitas. Nah, selanjutnya Hmm, kita lanjut ke Yuji Fifth di paling atas. Ini. Kalau misalkan Fifth-nya ini adalah lebih besar dari 10 semua, berarti itu ada iya. Kalau Fifth dengan seperti nah, berarti benar. Kalau misalkan dia tidak lewat dari 10, berarti tidak terdapat multikolinearitas. Sedangkan ini faktanya kan di bawah 10 semua. 7, 1, 1, 7, 1. Ini kan berarti di bawah 10. Berarti kalau misalkan dia di bawah 10, berarti tidak terdapat
multikolinealitas. Nah, jadi dari data yang ada ini bisa kita simpulin bahwa datanya tidak normal yang pertama. Yang kedua itu adalah tidak terdapat kolineritas. Yang ketiga itu adalah tidak autokorelasi. Yang keempat itu adalah data dinilai secara ANOVA itu bagus datanya. Terus dari oh ya UGT kita belum lanjut. UGT. UGT itu dari sini, koefisien signifikan. Nah, untuk variabel DAR, DPR, GO, VATA ini kan semua di atas 0,05. Berarti tidak signifikan. Sedangkan untuk size itu kan 0,00. Berarti untuk kelima variabel ini cuma size lah yang berpengaruh signifikan terhadap data-data perusahaan yang telah saya rangkum ini. Nah, jadi bisa kita simpulin juga bahwa size ini adalah berpengaruh signifikan terhadap profitability pada perusahaan BRI yang terdaftar selama periode 2020 sampai 2024. Nah, selanjutnya, hmm, di untuk UG, oh ya tadi kan UG part ya, iya. Land rest ya itu kan berarti UG part. UG part itu kan cuma satu yang tadi yang heteroskedasitasnya di sini 0,01 ini. Berarti ya dapat kita simpulin gitu juga. Karena dari sini kan size-nya itu udah terdapat heteros. Berarti dia dapat berpengaruh secara signifikan lah untuk perusahaan-perusahaan BI yang terdaftar di selama periode 2020 sampai 2024. Nah, jadi ini adalah hasil rangkuman UG SPSS-nya. Kita akan lanjut ke UG PLS. Sebelum itu, untuk UG PLS ini agak ada sedikit kendala yang dimana untuk Smart PLS ini tidak bisa dipakai. Kenapa gitu? Karena Smart PLS ini saya hanya berstatus sebagai student license, yang dimana ada sedikit kelemahan kalau menggunakan student license, yang dimana itu adalah cuma bisa memuat 100 data. Sedangkan yang akan saya jelasin ini adalah memuat 150 data dengan 30 emiten perusahaan selama tahun pertama sampai sampai 5 tahun ke depan. Berarti kan secara nggak langsung ada 150 data. Nah, untuk Smart PLS ini adalah cuma bisa memuat 100 data aja. Jadi untuk Smart PLS ini tidak bisa dilanjutkan. Oh ya, bukti-bukti bentar ya. Tes. Kemarin udah saya coba import, tapi dia nggak mau muncul. Nah ini, kita import. Nah, setelah itu kita back. Nah, di sini muncul ya. Nampak nggak ya?
Di sini ada tulisan not license nih. Nah, jadi untuk Smart Palace ini ada kendala, ada sedikit kendala di sana. Jadi kali ini saya akan membahas dengan menggunakan UG Smart SPSS saja dengan versi 20, versi 21. Jadi ini adalah rangkuman yang bisa saya berikan mengenai penelitian dengan menggunakan SPSS terkait judul analisis faktor-faktor yang memengaruhi profitability pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2024. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata dan juga sampai jumpa.